Guru molor lagi. Bencana petir langit hampir tiba. Aku perlu waktu untuk naik ke teras atap hadapi bencana. Baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Keluar! Nadia Wijaya, buru-buru mau mati, tabrak orang, malah tak menengok. Maaf. Aku buru-buru. Dia mau apa? Otaknya bermasalah ya? Anginnya kencang banget. Kedip-kedip, serem amat. Keadaan ini, mungkinkah ada saudara kultivator lagi hadapi bencana petir langit? Untung sempat hadapi bencana petir langit. Mahadewa Wira Abadi, generasi ke-18, murid langsung, Nadia Wijaya. Bertapa 20 tahun, hari ini khusus datang hadapi bencana. Sambutlah penyucian petir langit. Tunggu dulu. Kok petirnya mengelilingi aku? Apa karena ketulusanku sampai menyentuh petir langit? Dia tak menghajariku? Peringatan terdeteksi kecurangan. Bencana gagal. Kecurangan? Aku tidak. Kecurangan terdeteksi. Bencana gagal. Sial! Ternyata penangkal petir yang mengalihkan petirnya. Hukuman dimulai. Hukuman. Apa aku dihajar petir langit sampai mati? Nona muda. Nona muda. Ini tahun ini perhiasan terbaru dari dalam bendungan. Silakan lihat. Ada yang disuka? Nona muda. Aku? Halo Tuan, karena kamu curang. Saat menghadapi bencana petir langit, hukumannya masuk ke dunia novel, dunia kitab takdir. Tuntaskan semua alur cerita, baru bisa kembali ke dunia asal. Identitasmu sekarang, putri keluarga Wijaya Nadia Wijaya. Aku masuk ke dunia novel? Jadi putri keluarga kaya? Nona muda? Ini bukan hukuman, tapi hadiah. Ini semua milikku. Merah dan hijau, Nora. Yang lainnya, simpan saja. Nanti kupilih pelan-pelan. Hidup sengsara kultivasi. Akhirnya berakhir. Kekayaan selangit ini akhirnya jadi milikku. Kamu si gadis palsu, bukan anakku. Palsu? Maksudnya apa? Sistem bilang aku, putri keluarga Wijaya. Keterangan kamu putri palsu. Dalam kitab takdir peranmu, figuran korban. Tugas utamanya mendukung karakter sempurna tokoh utama, Mina Wijaya. Sistem brengsek ini. Figuran saja sudah parah. Masih jadi korban? Kenapa? Sistem. Berani main-main denganku? Aku mau jadi putri kandung. Kamu si gadis palsu ini berkhayal tinggi. Sudah nikmati kekayaan keluarga Wijaya selama 20 tahun. Masih kurang? Bukan. Aku tadi bicara sama sistem. Ayah, jangan marah nanti sakit. Direktur Wijaya, Nona Wina Wijaya sudah datang. Ayah, kakak juga bukan sengaja meniru aku. Selama bertahun-tahun ini, jangan terus salahkan kakak. Wina kami memang paham. Dibandingkan si palsu ini, jauh lebih perhatian. Pantaslah putri kandung keluarga kaya. Baru buka mulut, seluruh kota Hangzhou. Udaranya langsung berbau teh hijau licik. Tapi omongan manis pura-pura lemah ini, sistem, kamu yakin Wina Wijaya? Ini tokoh utama?
Konfirmasi, Wina Wijaya adalah tokoh utama mutlak dunia kitab takdir, bawaan pesona pujaan semua orang dan aura pembawa keberuntungan. Masa sih? Dia kelihatannya belum tentu lebih bisa diandalkan daripada aku. Nadia Wijaya, jangan menghalangi pandangan di sini. Cepat minggir dari keluarga Wijaya kami. Bukan tes genetik saja belum, langsung yakin dia putri kandungmu? Bisa saja dia palsu. Kakak, bagaimana bisa bicara seperti itu? Aku tahu tiba-tiba aku pulang, hatimu pasti tidak nyaman. Tapi tanda lahir ini tidak mungkin salah, kan? Ini tanda lahir berbentuk kelopak. Saat kamu lahir dulu, sudah ada. Tidak mungkin salah. Kamu memang putri kandungku. Bukan. Seperti ini. Dulu ngapain aja? Aku dari awal memang tidak punya. Kamu masih berani bilang. Waktu kecil jelas-jelas ada. Kok tiba-tiba hilang? Bukan kamu yang sengaja memasukkan identitas, lalu diam-diam menghilangkannya? Aku kan bukan pemilik aslinya. Aku mana tahu. Apa katamu? Bukan apa-apa. Ada yang aneh. Aura hitam di sekelilingnya ini aura ganas. Itu buat tokoh utama. Kenapa bisa ada aura ganas seberat ini? Ini bukan aura pembawa keberuntungan. Kamu masih bengong di situ buat apa? Mau menunggu sampai kupanggil orang untuk mengusirmu? Itu ayah mantanku. Kuingatkan dengan baik hati. Di tubuhnya ada aura ganas yang sangat parah. Kalau dia tetap tinggal di keluarga Wijaya, tidak sampai setengah tahun, keluarga Wijaya pasti akan merosot. Bahkan bisa keluarga hancur dan nyawa melayang. Ayah, kakak kok bisa mengutuk keluarga kita begini? Omong kosong. Berkata seenaknya di sini, memfitnah Winaku. Pergi sana. Jangan pernah kembali. Tidak usah, aku pergi sendiri. Tunggu, aku sendiri. Hah, aku ingatkan kalian dengan baik hati. Kalian tidak percaya padaku. Lambat laun, pasti akan menyesal. Hah. Gelang emas sebesar ini pasti puluhan gram. Sekarang tidak perlu khawatir, kelaparan lagi. Dijual juga cukup. Kakak, tunggu sebentar. Ada apa? Menyesal mengusirku? Mau memintaku kembali? Wina, kamu mau apa? Lepaskan aku! Wina Wijaya, ini gelangku. Kenapa kau rebut gelangku? Wah, kakak, kata-katamu salah. Gelang ini pusaka keluarga Wijaya. Kok bisa jadi milikmu? Aku harus menyimpannya, biar kakak tak kehilangan. Kau... Aduh, sudah. Lepaskan kakakku. Dia kesakitan. Harus bagaimana? Haha. Baik. Gelang untukmu. Mulai hari ini, dengan keluargamu, putus total. Putus! Hey. Aku murid langsung Mahadewa Wira Abadi. Masa kini, harus tidur di jalanan? Maaf. Terdeteksi tokoh utama, Arga Pratama. Ternyata tokoh utama. Pantas saja. Wajahnya, karismanya, tubuhnya, memang bos arogan. Ternyata orang tak berpengalaman dan bodoh. Pria yang tampan, sayang mulutnya jelek. Bukan kau ini, kurang ajar sekali. Siapa yang kau sebut bodoh? Kau tahu kau menabrak siapa? Ini orang terkaya. Di kota Hansa, Tuan Muda Sulung Keluarga Pratama, Arga Pratama, cepat. Minta maaf pada Tuan Muda Pratama. Ternyata, bos arogan pasti punya asisten pemarah. Klise banget. Tuan Muda Pratama, aku benar-benar tak sengaja. Maafkanlah aku yang tak sengaja menabrak Anda ini. Kasihanilah aku. Kumohon. Bosan. Aduh, aura iblis yang menusuk hidung di tubuhnya. Ada apa? Tunggu dulu, jangan maju lagi. Mau apa lagi? Mau minta uang?
Atau cari sensasi? Kuperingatkan kamu, keluarga kami pertama, bukanlah yang bisa kau tipu dengan mudah. Aku tak mau menipu. Di tubuhmu, ada aura iblis? Dan titik antara alismu menghitam kebiruan. Ini pertanda malapetaka berdarah. Jika melangkah 3 kali lagi, pasti celaka. Tapi untungnya, Anda bertemu aku, murid langsung Mahadewa Wira Abadi. Keluarkan sedikit uang, kubantu pecahkan malapetakamu. Jamin Anda selamat, pasti untung. Omong kosong. Omong kosong, Niat baikku disia-siakan. Hatiku sangat sakit. Tak mau dengar nasihat ya? Kuhitung sampai 3 kalian pasti menyesal. 1, 2, 3, hati-hati tuan muda. Aduh, 3. Hati-hati tuan muda. Beku. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Maaf. Aku tak tahu kenapa. Rem tiba-tiba macet. Syukurlah Anda tak apa-apa. Kalau tidak, aku tak bisa hidup lagi. Bagaimana kau menyetir? Kau tahu tidak, menabrak tuan muda kami, kau akan bangkrut dan tetap tak bisa ganti rugi. sudahlah. Remnya rusak. Kok bisa tiba-tiba berhenti? Itu karena aku pakai mantra pembeku tubuh untuk menghentikannya. Ha! Apa yang kau omongkan? Jelas-jelas nasib baik tuan muda lah yang menyelamatkannya. Apa hubungannya denganmu? Jangan sok pamer di sini, mencari muka. Bawel, diam sedikit. Jangan ganggu aku urus bisnis. Kode pembayaran? Ini. Pembayaran sebesar 11,3 miliar rupiah telah diterima. Terima kasih Tuan Muda Pratama. Anda benar-benar dermawan. Kau menyelamatkanku. Ini imbalan untukmu. Wah, bos arogan memang bos arogan. Langsung memberi 11,3 miliar. Kalau sekaya ini, bagaimana kalau kita cari lagi? Bukan. Bantu hilangkan sialnya sekali lagi. Sekarang, bisa bebaskan Reno bicara? Gampang. Itu mantra pembisu. Setelah 1 jam penuh bisa bicara lagi. Tapi sekarang aku ada hal lebih penting. Untuk didiskusikan dengan Anda. Kalau masih lagi, ku buat kau seharian. Tidak bisa bicara. Apa itu? Malam ini Anda masih ada bencana lagi. Dan lebih berbahaya dari kecelakaan tadi. Bencana? Ya, benar. Berkaitan dengan aura iblis di tubuh Anda. Aura iblis di tubuh Anda sepertinya lebih pekat dari tadi. Harus diperiksa lebih teliti. Bagaimana caramu memeriksanya? Jangan bergerak. Biar aku periksa lebih teliti. Cepat dong. Aromanya kayak... Celaka. Tuan muda paling benci disentuh orang. Cewek ini bakal kena masalah nih. Maaf Tuan Muda Pratama. Kaki saya terpeleset. Mau pegang-pegang? Sampai kapan? Maaf. Tuan Muda, saya ganti bajunya ya. Waduh, bos arogan ini ternyata punya dada yang kekar. Rasanya tak terduga. Jangan banyak omong. Aura iblis. Sudah bisa kamu bedakan? Sudah. Aromanya siluman rubah. Tuan Muda, akhir-akhir ini ada keanehan apa enggak? Misalnya, sering merasa diawasi orang atau semacamnya. Ada cara mengatasinya? Cara. Tentu ada. Cuma butuh sedikit tenaga spiritual. Harus bayar ekstra? Cewek ini benar-benar matre. Berapa? Isi sesukamu. Tuan Muda, kalau sudah kasih saya, jangan minta balik lagi. Tenang saja. Sekali bicara, tak bisa ditarik kembali. Tuan Muda jangan khawatir, dibayar dikerjakan, saya jamin. Selesai tuntas. Syukurlah, meski masuk ke dunia novel. Tapi ilmu kultivasinya masih ingat semua. Sudah, ini punyaku. Jimat darah matahari murni. Siluman rubah takut aura yang murni. Asal jimat ini disimpan di badan, dijamin dia tak bisa mendekatimu. Kau akan aman. Terima kasih. Sama-sama, bayar kerja profesional.
Ambil. Ini... Tak kira si wajah dingin ini. Dingin luar, hangat dalam. Nona muda, teh hijau panen awal baru diseduh. Silakan cicip. Makasih ya. Anda terlalu baik. Ini kewajibanku. Panas! Maaf, Nona muda. Sekarang juga aku seduh yang hangat. Aku baik-baik saja. Kau ganti dengan yang baru. Baik, Dasar kurang ajar. Berani sakiti aku? Sungguh ingin mati. Inilah akibat melawanku. Wina, Ayah, cari aku ada apa? silakan. Soal pertunangan. Dulu keluarga Wijaya dengan orang terkaya Hansa, keluarga Arga Pratama pernah bertunangan. Nadia, si putri palsu ini, sudah diusir. Jadi pertunangan ini, tentu kau yang gantikan. Arga Pratama, pemegang kuasa grup Pratama. Menikahinya, kekayaan keluarga Pratama, dan statusnya pasti jadi milikku. Tapi ayah, aku bahkan belum pernah bertemu dengan Arga Pratama. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Itu bukan masalah. Nak, ayah akan ajak kamu menemui Nyonya Tua Pratama dulu. Lalu sekalian saja, kamu ketemu dengan Arga Pratama. Ayo, kita pergi pilih baju dan aksesori yang kamu suka. Dandan yang cantik. Jangan sampai mempermalukan keluarga Wijaya kita. Baik, ikuti saja rencana ayah. Ayo, hahaha. Wah. Dapat uang sebanyak ini, pasti harus dandan yang bagus. Dong, jarang-jarang bisa boros. Aku mau pakai yang paling keren. Ini dia. Pasti bakal terlihat cantik banget. Ayah, aku mau ini. Kok kalian sialan? Nadia Wijaya, kok kamu di sini? Niat jahatmu tak berubah, masih mau balik ke keluarga Wijaya? Ku bilang, mustahil. Ayah. Jangan marah dong. Kakak pasti punya pacar kayak baru, sugar daddy. Kalau tidak, mana berani datang ke pusat belanja mewah. Seperti ini. Malas ribut sama kalian. Lepas. Jangan halangi aku beli baju. Kakak, kok bisa bilang begitu? Kan aku yang duluan. Lihat baju ini. Kok kamu tak punya akal sehat? Ini aku yang pegang duluan. Nadia Wijaya, barang yang Wina suka. Berani juga kau rebut, lepas. Hari ini aku tak akan menuruti keinginanmu. Tokoh perempuan figuran korban pun punya batas kesabaran. Baju yang kupilih, takkan kurelakan. Masa sih? Inikah nasib boros bawaan? Tokoh perempuan figuran korban? Mau apa, tak dapat apa? Apa salahku? Nona Wijaya. Kamu asisten Tuan Muda Pratama Reno Saputra. Asisten Tuan Muda Pratama? Pasti Tuan Muda Pratama dengar, putri kandung keluarga kayanya balik, lalu dikirim khusus menjemputku. Apa Tuan Muda Pratama mau ketemu aku? Minggir sana. Nona Wijaya, ada masalah. Tuan Muda Pratama, dia celaka. Cepat tolong dia. Baik, bawa aku ke sana sekarang. Jaminan setelahnya untuk Tuan Muda Pratama. Pasti ku tanggung sampai tuntas. Nadia Wijaya, kalian ini bagaimana sih? Gaun ini kau rusakkan. Ini gimana dong? Kau belum bayar ganti rugi. Masa bisa seperti ini? Keterlaluan, bukan? Ayah. Sudahlah, jangan marah. Tidakkah ayah dengar tadi? Tuan Muda Pratama celaka. Kita harus cepat-cepat ke sana. Ini, tapi kesempatan baikku untuk Tuan Muda Pratama. Jangan sampai terlewat. Wah, tetap putri kita Wina, yang paling bijaksana. Ayo kita ke rumah keluarga Pratama. Baju. Oh, aku bayar. Kak, lepaskan, sakit. Aduh. Adik, tanganmu halus sekali. Enak sekali diraba. Kak,
Dulu, kakak tak pernah memanggilku adik. Selalu Bima Pratama. Adik, kita kan saudara kandung. Panggil nama lengkap jadi jauh. Bukan begitu, adikku? Kak, ini mau apa? Adik, tanganmu wangi sekali. Padamu, apa juga sewangi ini? Hah? Mau kemana, adik? Lo? Kak, kau gila? Tolong, ada orang? Tolong, ada yang bisa bantu? Arga, hentikan. Nenek kakakku ini kerasukan. Arga, lepaskan adikmu sekarang. Nenek tua, sebaiknya jangan ikut campur. Kalau masih mengganggu di sini, aku tak akan segan padamu. Kak, sadarlah. Itu kan nenek. Bagaimana bisa bicara seperti itu padanya? Jangan takut, adik manis. Kakak akan menyayangimu dengan baik. Kalian cepat pisahkan Tuan Muda Sulung. Baik. Cuma kalian sampah-sampah ini berani-beraninya menyentuhku. Kalau aku, Berani sekali kau bocah kurang ajar. Berani merusak rencanaku. ini bagaimana? Jimat yang kuberikan untuk Tuan Muda Pratama tidak dibawanya. Aku juga tidak tahu. Tadinya baik-baik saja. Setelah makan siang tiba-tiba. Jadi begini. Melihat pria langsung mendekat. Tadi tanganku ditariknya dan dicium-cium lama sekali. Aku ketakutan. Langsung berlari mencari Anda. Pantas saja. Nona Wijaya, Tuan Muda kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Masih tanya apa? Tuan muda kalian dirasuki siluman rubah yang bersembunyi di keluarga Pratama. Dirasuki. Apa? Apa? Dirasuki? Ini, bagaimana ini? Semua tenang. Kakak sepertinya keliru. Kamu, Halo Nyonya Tua. Aku ini putri kandung keluarga Wijaya, Wina Wijaya. Dulu rumah sakit salah tukar bayi. Aku baru diakui ayah dan kembali ke keluarga Wijaya. Nadia Wijaya. Sudah dihapus dari silsilah keluarga sebagai anggota keluarga. Wina, kamu putri kandung keluarga kaya yang sebenarnya. Bisakah masalah ini dibahas nanti? Setelah masalah Tuan Muda Pratama terselesaikan? Jangan bikin ribut di sini. Kakak, kamu tak bisa bicara seperti itu. Aku sedikit paham Feng Shui. Tanah hunian keluarga Pratama dikelilingi gunung dan air dengan tata letak naga dan harimau pelindung. Jelas-jelas ini tanah berkah pembawa tua. Saat rumah ini dibangun dulu, pasti ada orang sakti yang menangani penangkal rumahnya. Roh jahat seperti siluman rubah mustahil bisa masuk. Tuan Muda Pratama, mana mungkin bisa dirasuki? wah gadis baik. Kamu benar. Dulu, saat kami bangun rumah ini, kami juga undang ahli Feng Shui. Kamu ada cara apa? Untuk selamatkan cucuku? Tolonglah. Nenek jangan khawatir. Dulu, aku pernah bertemu seorang pertapa sakti di gunung. Aku belajar beberapa mantra pengusir roh jahat darinya. Kasus Tuan Muda Pratama, serahkan saja padaku. Aura ganas di tubuh Wina Wijaya begitu kuat, berani bilang bisa usir roh jahat? Ilmu mantranya ini pasti juga ilmu sesat, kan? Terserah apapun roh jahatnya, rebut jasanya dulu baru mikir. Jimat penenang dari orang sakti ini pasti bisa bikin dia pingsan dulu. Nanti, kan aku yang pegang kendali. Cuma ini, jimat penenang jelek begini, dipamerkan pula. Nggak menyelesaikan akar masalah, sudah biasa. Tenaga spiritual untuk gambar jimatnya lemah. Bahkan kertas jimat kuningnya, kualitasnya paling murahan. Jimat dasarku waktu umur 7 tahun, lebih rapi 10 kali lipat. Nadia Wijaya, diam kau. Kau kan sudah diusir dari keluarga Wijaya, si gadis palsu. Kau punya hak apa? Buat meragukan kemampuan One Air? Jangan di sini, memalukan diri. Baik. Aku diam. Biar kulihat kalian bisa bikin apa. Kak, kau baik-baik saja? Tuan Muda kedua Pratama, jangan khawatir. Kakakmu hanya kelelahan sampai pingsan. Wah, Wina. Putriku.
kau ternyata sangat berbakat. Masih ada berapa banyak kejutan yang tak ayah ketahui? Haha, jangan senang dulu. Aku hitung sampai 3, dia pasti bangun. Jangan asal ngomong di sini. Apa kau tak suka melihat Wina lebih hebat darimu? Wina, berapa lama lagi dia akan sadar? Ah, Nyonya tua, janganlah khawatir. Aku akan segera bantu Tuan Muda Pratama bangun. Kasih dia pil pemulih energi, nanti juga sembuh. 3, 2, 1. Wina, kau baik-baik saja. Mundur kau. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Dan jimat jelekmu itu mau menjebak aku, siluman rubah suci. Mimpi kali. Siluman rubah? Kakakku, benar-benar dirasuki siluman rubah? Jangan bilang siluman rubah merasuki Tuan Muda Pratama, lalu lupakan. Bahkan mewarisi sifat bersih-bersihnya. Ini tak mungkin! Jimat mantra ini seharusnya efektif untuk roh jahat biasa. Kenapa tak mempan padamu? Jimat penenang memang berguna. Tapi lihatlah jimat jelekmu itu. Jepek dan miring. Kekuatan spiritual ini sudah lama bocor seperti saringan, habis tersebar. Mana mungkin berguna. Ini, Nona Nadia bagaimana ini? Siluman di tubuh Tuan Muda Pratama. Makin parah. Cepat pikirkan cara. Nona Nadia, tadi aku tak kenal orang hebat. Salah percaya pada orang lain. Nona Nadia, asal bisa selamatkan nyawa cucuku, apapun syaratnya, keluarga Pratama penuhi. Hah, aku orangnya sederhana, suka yang nyata-nyata. Beri aku jumlah ini saja. 5 juta. Jangan minta harga selangit. Salah. Yaitu 50 juta. 50 juta? Kakak, kau gila! Kamu, ini merampok di saat susah. Iya. Asalkan bisa sembuhkan cucuku, apapun syaratnya akan kupenuhi. Sungguh. Deal. Nyonya tua, jangan tertipu dia. Aku lihat Nadia besar. Dia cuman bocah kurang ajar yang tak punya ilmu. Dia bisa apa? Direktur Wijaya tak usah banyak bicara. Aku percaya anak ini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kalian anggap aku siluman rubah suci ini seperti angin lalu? Satu persatu, dengan wajah licik, hanya tahu rusak rencanaku. Kecuali kamu. Hari ini, kalian semua kubunuh di sini. Terutama kau, bocah kurang ajar. Kau yang pertama kuhajar. Kalau begitu biar kulihat. Apa kau punya kemampuan itu? Datanglah Rezeki. Kemarilah. Hancur. Tuan Muda Pratama. Tuan Muda, Kak, kau baik-baik saja? Cepat bantu Tuan Muda mundur ke belakang. Aku yang bantu kakakku. Tanah hunian keluarga Pratama ini dikelilingi gunung dan air dengan tata letak naga dan harimau pelindung. Tanah berkah pembawa tua. Kau cuma siluman rubah kecil. Mustahil bisa masuk sendiri. Katakan, siapa yang membawamu masuk? Di dalam tubuhmu ada kutukan pembakar hati. Mendekatlah sedikit. Aku akan beritahu diam-diam. Si siluman rubah ini, jangan-jangan mengakuiku. Dengan kutukan pembakar hati ini, kalau dia berani bicara, jiwanya akan hancur lenyap. Mustahil! Berani merasukiku? Cari mati. Bagus, bagus. Cepat sekali sadarnya. Tuan Muda Pratama, kau sudah sadar. Kak, kau sudah sadar. Syukurlah. Tadi keadaanmu,
sangat mengkhawatirkanku. Kak, kau mau apa? Adik, tanganmu wangi sekali ya. Di badanmu, apa juga segini wanginya? Kak, kenapa diam saja? Apa masih ada yang tidak enak? Perlu panggil dokter? Aku baik-baik saja. Tak apa, Wajar kalau dia diam. Kayaknya dia ingat hal-hal aneh yang dilakukannya padamu tadi. Jadi malu menghadapimu. kau bilang apa? Tidak. Bukan apa-apa. Tuan Muda Arga, aku janji aku pasti akan bocorkan. Saat kau kerasukan tadi, kau berniat jahat pada adikmu sendiri. Aku takkan bilang siapa-siapa. Kau, Sial. Nona Nadia ini bicara yang tak seharusnya. Tuan Muda Arga pasti mau menyingkirkannya diam-diam. Sudahlah, sudah. Jin Chao, yang penting kau baik-baik saja. Syukurlah kau selamat. Kau bisa sadar dengan selamat. Itu berkat bantuan Nona Nadia. Terima kasih, Nona Nadia. Terima kasih banyak. Nyonya tua, ini hal kecil. Sudah dibayar, tugas pun selesai. Tuan Muda Arga, jangan marah. Aku janji takkan bocorkan kau kerasukan tadi. Kenapa tiba-tiba berhenti? Maaf. berikan pedang itu padaku. Wah, tidak bisa. Pedang ini pemberian guruku. 11,3 miliar rupiah. Bukan Tuan Muda Arga. Ini bukan soal uang atau bukan. Pokoknya, pedang ini milikku. Yang ini, 22,6 miliar rupiah. deal. Tuan Muda Arga, pedangku ini agak cahayanya tajam. Hati-hati terluka. Tuan Muda Pratama, jangan-jangan kau mau bunuh siluman rubah ini untuk membungkamnya? Tentu saja. Siluman rubah ini banyak berbuat jahat. Berani merasuki kakakku. Patut mati berulang kali. Harus segera ditebas dan dilenyapkan agar tak ada masalah lagi. Tuan Muda kedua keluarga Pratama, aku kok merasa kau sangat ingin siluman ini cepat mati? Apa kau bicara? Makhluk jahat ini memang harus dibasmi. Apa maksudku sangat ingin? Aku hanya membela kakakku. Tuan Muda kedua benar. Roh jahat yang merugikan orang seharusnya memang langsung dibasmi. Dibiarkan juga berbahaya. Kakak, jangan-jangan kau ingin melindungi siluman ini? Aku tidak bermaksud melindungi. Hanya saja, pada tubuh siluman rubah ini tak ada aura darah. Artinya belum pernah membunuh. Dosanya belum sampai harus mati. Menurutku, harus diberi kesempatan, diberi jalan hidup. Tak disangka, si manis mata duitan ini masih punya hati nurani yang jernih. Lagi pula kan sudah kukatakan, tanah hunian keluarga Pratama Feng Shui-nya istimewa. Dengan kekuatannya yang kecil, mustahil dia bisa masuk sendiri, pasti ada orang yang membawanya masuk. Kalau sekarang dia dibunuh, dalang di balik layar bisa lolos begitu saja. Benar, Nona Nadia bicara masuk akal. Setuju kan, Arga? Tidak, Sama sekali tidak boleh. Siluman rubah ini tak boleh dibiarkan. Hanya dengan kematiannya, aku baru bisa tenang. Omong kosong, kau jelas-jelas melindungi siluman ini. Kakakku menderita begini parah. Sekarang juga akan kubasmi dia untuk balas dendam. Hah? Ada! Bima Pratama, hentikan. Tuan Muda kedua ini gila ya? Perintah Tuan Muda sulung pun tak didengar. Lepaskan. Tuan Muda kedua, sudah kukatakan, kau tak boleh bunuh dia sekarang. Aduh. Bima, kau baik-baik saja? Datanglah rezeki, pedang kembali. Nenek, kak. Sudah lihat semuanya? Dia sengaja melindungi siluman rubah ini. Bahkan berani memukulku. Siluman ini melukai kakakku, tapi dia malah menghalangiku membalas dendam. Mereka berdua jelas sekongkol. Ya, Nenek. Tuan Muda Pratama, Tuan Muda kedua, dia juga punya niat bakti yang tulus, ingin membalas dendam untuk Tuan Muda Pratama. Kakak malah menghalangi. Ini sungguh tak masuk akal. Benar. Wina benar. Nadia Wijaya, entah di mana, belajar ilmu sesat ini. Bisa jadi dia sudah dibutakan oleh roh jahat itu.
Bima, jangan gegabah. Dengarkan Nona Lin, kita masih perlu siluman rubah ini untuk mencari dalangnya. Jangan dibunuh. Bukan, Nenek. Bukan begitu. Nenek tak tahu. Siluman rubah ini dikenai kutukan pembakar hati. Begitu, dia berani mengungkap siapa yang menyuruhnya. Langsung jiwa hancur lenyap. Dari mulutnya, kita tak bisa dapat kebenaran. Oh! Tuan muda kedua Pratama. Bagaimana kau tahu siluman rubah ini dikenai kutukan pembakar hati? Aduh, tak sengaja bocor. Perempuan ini pasti sengaja menjebak agar aku mengatakannya. Aku bagaimana mengetahuinya? Pasti saat kau tanya dia. Dia sendiri yang bilang, Aku ingat waktu itu, aku bergumam pelan. Kau berdiri begitu jauh, di tengah masih ada banyak orang yang bicara. Entahlah, apa tuan muda kedua punya telinga tajam? Atau pendengaran bak dewa? Bukan cuma adik kedua yang dengar. Aku juga dengar. Barusan kamu jelas-jelas bilang, siluman rubah ini kena kutukan pembakar hati. Iya, Kak. Kami semua dengar. Oke. Aku anggap saja tuan muda kedua punya pendengaran luar biasa, jadi dengar gumamanku. Kalau begitu, tuan muda kedua, mau kutanya. Aku cuma bilang siluman rubah. Kena kutukan pembakar hati. Lalu bagaimana kamu tahu efek kutukan itu? aku. Bagaimana kamu tahu kalau korban kutukan yang ungkap kebenaran? Jiwanya akan hancur? Aku cuma nebak. Cuma nebak. Soal ini, mau ditangani bagaimana? Kak, percayalah aku. Diam. Terserah, Kak. Siap. Terima kasih atas kepercayaan tuan muda Pratama. Soal ini, pasti ku handle dengan baik. Segel semesta, tertangkap. Sekarang siluman rubah ini sudah kusegel di dalam jimat mantra ini. Nanti setelah kutemukan cara pecahkan kutukan pembakar hati, baru kita panggil dia untuk diinterogasi. Pasti bisa ungkap dalang di balik layar. Kamu ngapain lihat aku gitu? Menyegel ya menyegel saja. Aku kan nggak ganggu. Tenang saja semua. Akan kuselesaikan kutukan ini secepatnya dan berikan kalian sebuah jawaban. Puas, tuan muda Pratama? Tuan muda Pratama, bicara dong. Puas? Aneh, tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba cemberut lagi? Anak baik, ini berkatmu. Kalau bukan kau, Arga akan bisa pulang selamat. Sekarang juga akan kusuruh Arga transfer 113 miliar rupiah untukmu. Tak akan kurang sepeser pun. Bukan 5.000. Nak, jangan sungkan-sungkan. Ini memang hakmu. Bukan aku sungkan. Tuan muda Pratama tadi pakai pedang kayu persiku. Berdasar kesepakatan kita, harus tambah 22,6 miliar. Seharusnya 135,6 miliar rupiah. 135,6 miliar? Kakak, kamu ini terlalu minta harga selangit. Dia cuma pinjam pedangmu sebentar. Masa kamu malah nambah 22,6 miliar? Tuan muda Pratama takkan kasih. Sudah ditransfer. Masa sih? Kak, kamu baik banget. Bagus. Dapat 135,6 miliar. Sekarang bisa cari tempat yang indah dan asri. Buat pasrah saja. Apapun kitab takdir, apapun tokoh figuran. Minggir semua. Aku mau di dunia ini hidup senang-senang selamanya. Sok banget. Ini gimana? Halo Inang. Nadia Wijaya asli. Punya utang 77 miliar 135,6 miliar yang baru masuk. Sudah otomatis dipakai untuk bayar utang. Saldo sekarang minus 10 juta. Nona, Nadia Wijaya.
Bangunlah, Nadia. Nadia, Ya ampun. Tuan Muda Pratama malah memeluknya. Orang lain disentuh sedikit saja ia jijik. Sekarang malah memeluk Nona Nadia. Nadia. Bangunlah, Nadia. Nadia, Perempuan penggoda ini pura-pura pingsan. Untuk mendekati Tuan Muda Pratama, Kenapa masih dipeluk? Perempuan ini pasti punya niat jahat. Nadia, Nadia. Bangun, Nadia. Sistem. Kau bunuh aku. Pergilah kau. Tuan Muda, maaf. Maaf, aku tak sengaja. Aku tak sengaja memukulmu. Aku sama sekali tak berniat serius. Nona Nadia berani memukul Tuan Muda? Ini mungkin yang pertama. Berani menyentuh Tuan Muda. Kakak, kenapa kau pukul Tuan Muda? Dia baik hati menolongmu. Kau malah balas budi dengan dendam. Sudah baik kan? Hari ini, aku pasti akan balas tamparan ini untuk Tuan Muda. Tuan Muda, lepaskan aku. Aku sedang membalas dendam untukmu. Jangan sentuh dia. Wina, kau baik-baik saja. Sial. Tuan Muda begitu melindungi Nadia. Si gadis palsu ini sudah beri Tuan Muda berapa banyak rayuan? Tak kusangka si wajah dingin ini masih mau membelaku. Maaf, Direktur Wijaya membuat Anda tertawa. Hari ini ada sedikit insiden kecil di rumah. Tidak tahu hari ini Anda bawa putri Anda ke kediaman keluarga Pratama? Ada urusan penting apa? Oh, Nyonya Tua Pratama. Hari ini aku membawa Wina. Pertama, agar Anda lihat siapa sebenarnya putri kandung keluarga Wijaya. Kedua, juga ingin berdiskusikan dengan Anda mengenai pernikahannya dengan Tuan Muda Pratama. Pernikahan? Kakakku kapan punya ikatan pertunangan dengan keluarga Wijaya? Aku tak pernah dengar. Bima, ini bukan waktumu bicara. Hahaha. Arga ya, ibumu dan istri Direktur Wijaya. Mereka adalah sahabat karib saat kalian masih di Bedong Paye. Sudah diikat pertunangan sejak kecil. Hanya saja, yang ditunangkan adalah Nona Nadia Wijaya. Nyonya tua. Dulu, Nadia Wijaya karena salah paham, teranggap sebagai putri keluarga Wijaya. Sebenarnya, akulah putri kandung keluarga Wijaya. Jadi sesuai ikatan pertunangan, yang menikahi Tuan Muda Pratama, harusnya aku. Soal kau putri kandung ini, Solat takut seluruh dunia tak tahu. Udah berapa kali diulang? Nyonya Tua Pratama. Wina inilah yang dulu ditetapkan ikatan pertunangan dengan Tuan Muda Pratama, orang yang sebenarnya. Mengenai sebelumnya yang menyusahkan Tuan Muda dengan Nadia Wijaya, si gadis palsu ini. Jadi kalian berdua terlibat kusut? Kalau sudah begini, bagaimana dengan pertunanganmu dengan Wina? Bagaimana kalau begini? Siapa bilang aku akan menikahi Wina Wijaya? Tuan Muda Pratama, ini bagaimana mungkin? Ini kita punya ikatan pertunangan? Low. Benar, Arga. Ikatan pertunanganmu ini ditentukan sendiri oleh ibumu. Bagaimana bisa kau tak setuju? Wah, si wajah dingin yang terlalu bersih ini. Wina bahkan belum menyentuhnya, dia malah sengaja mengelap lagi. Karena aku tak suka dia. Tuan Muda kalian terlalu langsung ya? Sama sekali tak berhati lembut pada wanita. Ucapannya menyakitkan sekali. Nona Wijaya mungkin tak tahu. Tuan Muda kami memang selalu begitu. Tak apa, Tuan Muda Pratama. Kau baru saja melihatku. Kita belum terlalu akrab. Nanti kalau lebih sering berinteraksi, kau akan lihat kebaikanku. Kau akan suka padaku, aku... Tidak akan. Ini tak mungkin. Bagaimana bisa kau tak suka padaku? Kita jelas-jelas punya ikatan pertunangan. Aku... Karena aku sudah punya orang yang kusukai. Ada! Tuan Muda kalian
Si gunung es abadi, wajah dingin yang terlalu bersih ini, ternyata juga punya orang yang disukai. Siapa? Kakak secantik bidadari yang mana? Bakal menderita berat. Aku tak tahu. Di samping Tuan Muda Pratama, tak pernah ada perempuan. Aneh ya. Menurut setelan kitab takdir, Wina Wijaya seharusnya tokoh utama wanita yang disukai semua orang Arga Pratama sebagai tokoh utama pria. Mana mungkin tak suka dia? Arga, kau suka seseorang ya? Putri keluarga siapa? Wah, bagaimana karakternya? Kapan dibawa pulang? Biar nenek lihat. Ini. Ini. Dia saja. Meski mata duitan, tapi lumayan menarik. Kenapa dia tiba-tiba lihat aku? Jangan-jangan komentarku tadi. Dengar dia? Masa sih? Suaraku kecil sekali. Nenek orang yang kusukai adalah Nadia Wijaya. Aku? Tuan Muda Pratama, bercanda apa? Aku tak bercanda. Temannya pemain sandiwara. Harganya terserah. Setuju. Tuan Muda Pratama memang paham aku. Bicara uang bikin hubungan rusak, tapi tak bicara uang malah lebih parah. Tidak, aku tak percaya. Bagaimana mungkin kau suka dia yang palsu ini? Dia tak pantas untukmu. Benar, aku juga tak percaya. Kakakku, mana mungkin suka wanita seperti Nadia Wijaya ini? Percaya atau tidak, harus percaya. Yang Tuan Muda Pratama suka adalah aku. Bantu aku dong. Bantu aku dong. Sebenarnya, Arga padaku jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat pertama kali bertemu denganku, dia langsung terpana oleh kecantikanku yang mempesona. Kemudian, dia makin terkesima dengan kepribadianku yang bersemangat dan kekuatanku yang mendalam. Berani sekali dia mengatakannya. Kecantikan yang mempesona, mungkin ikannya tenggelam ketakutan, burungnya patah sayap. Yang terpenting, aku pernah menyelamatkan nyawa Arga. Seperti kata pepatah, jasa menyelamatkan nyawa. Harus dibalas dengan menikah. Nah, betul kan? Jadi kalau bukan aku yang disukainya, lalu siapa lagi? Benar kan, Arga? Benar. Percayalah sekarang, adik. Nadia Wijaya, kutunggu pelakuanmu. Wina, tunggu aku. Cepat sekali pergi. Anak baik. Jarang sekali Arga begitu memperhatikan seseorang. Sepertinya hatinya benar-benar tertuju padamu. Di mana kamu tinggal? Kehidupan sehari-hari nyaman tidak? Nenek. Sejujurnya, aku sekarang mengembara kemana-mana. Mengembara? Kurasa kamu diusir dari keluarga Wijaya, jadi tak punya tempat tinggal kan? Ima Pratama, mulutmu terlalu cerewet. Sebaiknya jangan bicara sembarangan. Bagaimana kalau... Mantra pembungkam lagi? Tuan Muda kedua ini bakal bisu beberapa saat. Akhirnya tenang. Tenang. Oh, nenek, jangan khawatir. Mantra pembungkam ini hanya berlaku untuk 2 jam saja. Setelah 2 jam, akan hilang sendiri. Aku cuma mau memberinya pelajaran kecil. Tak akan melukainya. Ah, tidak apa-apa. Dia memang terlalu banyak bicara. Beri dia pelajaran. Nona, tampaknya perhatian Jinzhao semua tertuju padamu. Kalau tak ada tempat tinggal, tinggallah sementara di keluarga kami, Pratama. Dengan begitu kalian berdua bisa saling menjaga, juga lebih mudah berkomunikasi. Tinggal di sini kan enak. Kamar mewah gratis. Bisa makan minum gratis juga, tak perlu hidup susah. Baik,
Terima kasih Nyonya Tua sudah menampungku. Mulai sekarang aku cucumu. Nenek baik sekali. Hari ini banyak kejadian. Aku juga lelah. Jinzao, siapkan satu kamar. Untuk Nona Swanji. Aku istirahat dulu. Baik, nenek istirahatlah. Jing Xiao, ayo pergi. Jangan tambah ribut di sini. Dia tinggal di sini juga bagus. Lebih mudah bagiku mencari kesempatan, menghancurkan jimatnya, membunuh siluman rubah itu, agar tak ada masalah lagi. Dah. Bagaimana Tuan Muda pertama? Penampilanku tadi sempurna, kan? Yang paling penting, aku pernah menyelamatkan nyawa Arga. Seperti kata pepatah, jasa menyelamatkan nyawa harus Dibalas dengan menikah. betul, kan? Jadi kalau dia tak suka aku, lalu mau suka siapa? Iya kan, Arga? Dasar susah diladeni. Sungguh rewel. Aku sudah berusaha baik-baik. Kamu bilang apa? Bukan apa-apa. Tuan Muda, maksudku, bisa tidak aturkan untukku? Kamar yang terang, pemandangan bagus, kamar mandi dalam, plus restoran barat yang mewah. Lalu tiap pagi bisa makan, jam 3, jam 5. Kok pergi sih? Kok pergi, Kak? Arga Pratama ini, kok pemarah banget sih? Kayak ikan buntal, gampang sekali marah. Tunggu, Tuan Muda. Ini jimat pelindung yang digambar Nona Nadia untuk Tuan. Tak sengaja terjatuh, lalu kutemukan lagi. Mau diapakan? Aneh benar. Biasanya barang jatuh di lantai. Tuan Muda jijik tak mau sentuh. Tapi kali ini, malah disimpan di saku dalam. Kenapa Arga bisa suka dia? Si gadis palsu itu? Nadia Wijaya. Kenapa kamu tidak mati saja? Aku bisa bantu kamu. Siapa yang bicara? Siapa di sana? Keluar. Akulah penguasa dunia ini. Di dunia ini, kuasa tertinggi mutlak ada padaku. Nadia Wijaya telah mengacaukan alur cerita asli. Akan kuperbaiki kembali. Jadi kubantu kau lenyapkan. Nadia Wijaya. Kau penguasa dunia? Kenapa membantuku? Mengapa harus kupercaya? Karena kaulah tokoh utama wanita. Takdirku. Arga Pratama seharusnya milikmu. Status putri keluarga Wijaya, kekayaan tak terhingga, semua harusnya milikmu. Kini ku beri kau kekuatan untuk merebut kembali semuanya. Sudah larut? Siapa di dapur? Bakat alami? Masak tak bisa buat nougat susu? Kau? Tuan Muda Pratama? Kenapa belum tidur? Bawa vas untuk apa? Mau bunuh orang? Kau belum tidur ngapain? Mau ledakan dapur? Aku cuma lapar. Pengen nyemil. Lapar kok tak panggil koki? Jangan sampai keluarga pertama dituduh pelit, makanan pun tak dikasih. Sudah malam, tak mau merepotkan. Aku panggil koki. Jangan. Ganggu orang tak baik. Bisa-bisa dimarahi. Bisa nggak jangan begitu?
Maaf. Kenapa? Tuan Muda Pratama, lap saja. Aku tadi tak sengaja menyentuhmu. Maaf. Tunggu. Kenapa kau berlebihan lagi? Kain lap ini sepertinya. Tadi ku pakai bersihkan kompor. Aku panik jadi salah ambil. Aku ambilkan lagi, yang baru saja. Tak usah. Arga Pratama, sapu tangan ini sudah kau pakai lama. Sudah usang. Kenapa tak ganti yang baru? Jangan tanya yang tak perlu. Kau ini juga sangat pelit ya. Aku cuma tanya, langsung marah. Kau bilang apa? Tak apa, tiba-tiba ingat, nougat susu yang kubuat. Sudah matang. Coba cicip. Nougat susu. Iya. Jangan lihat warnanya hitam. Ini bukan gosong. Aku tambahkan bubuk kakao dobel. Rasa coklat murni super pekat. Tuan Muda Pratama, cicip dong. Aku tak suka manis. Arga Pratama, Apa? Tuan Muda, kau sebenarnya ingin mencoba. Enak tidak, Tuan Muda? Manis. Sama seperti rasa masa kecil. Tuan Muda, kenapa? Terlihat sedih sekali? Aku tak apa. Kupikir kau jelas, suka makanan manis. Kenapa tak mau makan? Karena ibuku. Waktu kecil aku sangat suka makan permen. Tapi ibu selalu melarang. Katanya kalau kebanyakan, gigi bisa rusak. Tapi tiba-tiba suatu hari, dia membeliku banyak sekali permen, lalu pergi, dan tak pernah kembali. Aku selalu merasa dia marah padaku. Makanya dia memberiku banyak permen untuk mengusirku. Tidak, pasti bukan. Seperti yang kamu pikirkan. Ibumu pasti punya alasan tersendiri. Aku bisa mengerti perasaanmu. Mengerti? Hmm, Seperti kamu yang sejak kecil, hidup dalam kemewahan, dikasihi orang tua, mana mungkin mengerti rasa ditinggalkan seperti ini? mungkin kamu tak percaya. Tapi sebenarnya di dunia lain, aku adalah seorang yatim piatu. Satu-satunya guruku juga meninggalkanku tepat saat aku baru saja dewasa. Sudahlah, ngomongin ini, pasti kamu pikir otakku bermasalah. Tapi hidup sudah cukup pahit, mana mungkin ibumu marah padamu? Dia pasti ingin kamu di kemudian hari, tak peduli seberapa sulit hidup, selalu ingat rasa manis. Makanya dia meninggalkan begitu banyak permen. Benarkah? Begitu? Tentu saja benar. Kapan aku pernah bohongi kamu? Tuan Muda Pratama, coba cicipi lagi nougat susu ini. Coba satu. Makin lama makin manis, kan? Arga Pratama ini katanya tak suka manis, tapi lahap juga makannya. Permen-permen ini pasti belum pernah dia coba. Katanya, kalau sudah diberi jadi sungkan, kalau sudah menerima jadi tak enak hati. Aku kan tinggal di keluarga Pratama. Tak ada salahnya merayunya. Kakak, Wah, adekku sayang. Kok bisa ke sini? aku sudah lama menunggumu. Kakak, benar-benar tahu salah? Penampilanmu ini terlihat normal saja. Kakak, Tak kerasukan. Juga tak dipaksa orang. Ajaib sekali. Kok tiba-tiba datang minta maaf padaku? kakak. Adik benar-benar tulus menyadari kesalahan. Kakak tak percaya, itu wajar saja. Sebelumnya, semuanya salahku. Aku gelap mata sesaat. Dibutakan ketakutan. Hingga melakukan banyak hal yang menyakiti kakak. Sejak kecil aku hidup di rumah orang tua angkat di desa, sudah muak dengan sikap dingin. Baru dijemput ayah ke keluarga Wijaya. Aku terlalu takut. Aku takut akan dijemput kembali, menjalani hidup, dipermainkan orang, tanpa tempat bersandar.
Ah, sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Aku tahu hidupmu susah. Hal-hal masa lalu tak akan kupermasalahkan. Benarkah? Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Jangan nangis. Ah, tak apa. Itu hal kecil saja. Yang penting ke depan baik. Ah, Benarkah? Wah, sudah kuduga, Kak. Kakak yang paling baik? segitunya senangnya. Tentu saja. Soalnya, Kak, akan segera mati. Apa? Keluar cari gedung. Lalu lompat turun. Hahaha. Nadia Wijaya, kau akan segera mati. Ha, wah. Tempelkan jimat ini di punggungnya. Apapun kau suruh, akan dilakukannya. Bahkan mati sekalipun. Kau akan segera mati. Hahaha. Kau sedang apa? Tuan Muda Pratama, aku Nadia Wijaya di mana? Tuan Muda, aku tak tahu. Kalau tak mau bicara, aku akan periksa rekaman kamera. Tuan Muda, aku bicara. Dia cuma jalan-jalan. Sebentar lagi pulang. Sebentar lagi pasti balik. Sebentar lagi dia pulang. Dengar kata. Sekarang pulang istirahat. Lalu tidurlah. Pergi istirahat. Ini jimat dari Nadia Wijaya. Tuan Muda, kau baik? Reno, sekarang. Periksa rekaman kamera. Cepat lacak. Jejak Nadia Wijaya, cepat. Siap, Tuan Muda. Lompat turun. Ke teras atap. Tuan Muda Pratama sudah tahu. Nona Wijaya sendirian menuju teras atap. Di rekaman kamera, gerak-geriknya sangat aneh. Matanya melotot lurus. Ada orang dengar dia terus bergumam, naik ke atap, lompat turun. Mobilnya cepat. Baik, Tuan Muda. Lompat turun. Ke teras atap. Lompat turun. Nadia Wijaya. Lompat turun. Ke teras atap. Lompat turun. Nadia Wijaya. Nadia Wijaya, kau gila? Tuan Muda, Nadia Wijaya. Nadia Wijaya. ada sesuatu di belakang Nona. Lompat turun. Apa ini? Tak tahu. Tapi melihat kondisi Nona, sepertinya dia kerasukan. Pasti ada hubungannya dengan jimat ini. Benda ini kelihatan sangat aneh. Reno, cepat. Cepat pegang dia. Jangan biarkan dia lari ke depan. Baik, Tuan Muda. Lompat turun. Aduh, Tuan Muda, kau kenapa? Tanganmu kenapa berdarah? aduh. Tuan Muda, kau kenapa? Tanganmu kenapa berdarah? Tuan, jimat ini terlalu aneh. Bisa melukai orang sendiri. Lompat turun, lompat turun. Tuan Muda, kau gila. Mau apa kau? Kau mau robek jimat dengan tangan? Kau gila. Kalau begini, tanganmu bisa cacat. Tuan Muda. Tuan Muda, kita pikirkan. Cara lain dulu, aduh. Tuan Muda, lepaskan. Bising. Aduh. Tuan Muda, mari kita pikirkan lagi. Cara lain, aduh. Tuan Muda, lepaskan dia. Bising. Ah. Nona Nadia.
Tuan Muda, Cepat siapkan mobil. Kak, kenapa denganmu? Kenapa badannya penuh darah? Aduh. Cepat panggil dokter. Cepat. baik, Tuan Muda. Kak, kamu kenapa? Kenapa penuh darah? Hai, Tuan Muda kedua, apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Saya buru-buru cari dokter. kakak saya tadi baik-baik saja. Kenapa jadi penuh darah? Dan dia memeluk wanita itu, Nadia Wijaya. Apa dia di luar, membuat masalah, lalu menyeret kakak saya? Tuan Muda kedua, situasinya rumit sekarang. Tak bisa kujelaskan dalam beberapa kata. Lepaskan saya dulu. Saya buru-buru cari dokter. Kalau tak jelaskan, saya tak akan biarkan Anda pergi. Semuanya Tuan Besar. Saya tak berani menyinggung. Begini. Nona Nadia hari ini, entah kenapa, kerasukan dan mau lompat dari gedung. Tuan Muda Arga terluka menyelamatkannya. Lepaskan dulu tolong. Saya buru-buru cari dokter. Kalau terlambat bahaya. Hah? Lompat dari gedung? Baik-baik saja, ngapain lompat? Astaga, Tuan Muda kedua. Sekarang bukan waktunya. Bicara soal ini. Aku cari dokter dulu. Bicara nanti saja, ya. Reno, jangan pergi. Pertanyaanku belum selesai. Nadia Wijaya ini benar-benar pembawa sial. Mau mati, mati saja jauh-jauh. Ngapain narik kakakku jadi korban? Kakakku, demi menyelamatkannya jadi terluka parah. Tanpa sebab, sialan benar. Barang ini, kenapa terlihat sangat familiar? Sepertinya pernah lihat di mana. Aku sudah sementara menyegel siluman rubah ini ke dalam jimat mantra. Tunggu sampai aku temukan cara atasi kutukan pembakar hati, baru panggil dia untuk diinterogasi. Pasti bisa ungkap dalangnya. Kamu ngapain lihat aku? Menyegel ya menyegel saja. Aku kan tidak menghalangi. Oh, pantas terlihat familiar. Ternyata barang Nadia Wijaya. Nadia Wijaya ini benar-benar pembawa sial. Mengacaukan rencanaku. Pantas saja. Barang rongsokan yang dibawa-bawa juga membawa sial begini. Aku ingat, dia menaruh siluman rubah itu ke jimat mantra. Jimat mantra itu, lalu dimasukkan ke kantong jimat ini. Benar. Ini jimatnya. Nadia Wijaya memasukkan siluman rubah itu ke dalam jimat ini. Kalau jimat ini kuhancurkan sampai rusak, siluman rubah itu akan jiwa hancur lenyap. Nanti, siapa yang tahu kalau aku yang bawa dia ke keluarga Pratama? Nadia Wijaya, walaupun kau hebat, bisa pecahkan kutukan pembakar hati, lalu apa? Tanpa saksi hidup siluman rubah, seumur hidup kau tak akan bisa menemukanku. Hahaha. Jangan banyak omong. Cepat lihat dia bagaimana. Reno, kemarilah. Tuan Muda, tangan Tuan masih berdarah. Mau diobati dulu? Tidak apa, urusan penting dulu. Selidiki Wina Wijaya. Cek akhir-akhir ini, apakah dia mempelajari mantra aneh-aneh atau ilmu sesat? Baik, Tuan Muda. Akan segera kusuruh orang menyelidiki. Tunggu. Ada perintah apa? Barang yang dijatuhkan. Nadia Wijaya pagi tadi di lantai. Sudah ketemu? Maksud Tuan kantung jimat dan kotak besi itu? Iya. Petugas kebersihan. Saat membereskan depan pintu menemukannya. Kusuruh taruh di atas meja tamu kecil di ruang tamu. Tak kubiarkan orang lain pegang. Bawa ke kamarku. Cepat. Baik, Tuan Muda.
Sudah lebih dari 10 tahun aku mengabdi pada Tuan Muda, tapi belum pernah melihat beliau begitu perhatian pada seorang wanita. Luka di tangannya diabaikan, malah sengaja menyimpan barang Nona Nadia. Nona Nadia ini memang luar biasa. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah parah? Tenang Tuan Muda Pratama, dia hanya pingsan sementara. Tidak apa-apa. Nanti saya akan berikan obat penyadar. Setelah minum dan istirahat cukup, beberapa jam lagi akan sadar. Tuan Muda Pratama tak perlu terlalu khawatir. Nyonya pasti beruntung. Pasti baik-baik saja. Dia bukan istriku. Maaf. Aku terlalu banyak bicara. Aku segera buatkan obat. Bagaimana Tuan Muda Pratama? Penampilanku tadi sudah sempurna, kan? Nadia Wijaya. Cepatlah sadar. Pergi, keluar cari gedung. Lalu, lompat turun. Kenapa belum ada kabar kematian Nadia Wijaya? Karena dia belum mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Waktu kau beri jimat ini, kau bilang padaku, cukup tempel di punggungnya. Dia akan menuruti semua perintahku. Bahkan suruh mati pun akan dilakukannya. Aku sudah lakukan persis, seperti katamu. Sekarang kau bilang dia masih hidup? Hah! Kau menipuku. Kau cuma mempermainkanku. Sudah susah payah aku untuk menghilangkannya dari dunia ini. Kenapa kau bisa membiarkannya tetap hidup? Ada halangan. Arga Pratama datang menyelamatkannya. Arga Pratama, dia hanya jalan-jalan sebentar. Segera kembali. Segera kembali. Segera kembali. Dengarkan. Sekarang, pulang dan istirahatlah. Lalu, tidurlah. Pergi istirahat. Hampir saja. Andai dia tak bisa lepas dari mata penggodaku. Andai dia tak bisa memecah jimatku. Nadia Wijaya sudah mati terjatuh. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Nadia Wijaya, si gadis palsu ini, apa kelebihannya? Selain bisa ilmu sesat, ada apa lagi? Apa Arga Pratama buta? Mengabaikanku? Putri kandung keluarga kaya yang asli? Kenapa malah melindunginya? Benar. Arga Pratama, tokoh utama pria ini, sungguh tak kenal orang hebat. Bisa suka pada Nadia Wijaya, tokoh perempuan figuran korban ini? Arga Pratama milikku. Berdasarkan apa dia berani merebutnya dariku? Berdasarkan apa dia berani mengacaukan rencanaku? Aku ingin dia mati. Harus. Bagus kalau kau sadar situasi. Tenang, Arga Pratama memang harusnya milikmu. Aku akan bantu bersihkan semua rintangan. Bersihkan rintangan. Jimat yang kau beri kemarin gagal bunuh dia. Sekarang bagaimana kau bantu aku? Aku akan berikan kekuatan yang lebih besar padamu. Perkuat mata penggodamu. Nanti menaklukkan Arga Pratama bakal mudah didapat. Tapi Arga sudah tahu aku serang Nadia Wijaya. Dia sekarang sangat melindungi Nadia Wijaya. Aku bahkan tak punya kesempatan mendekatinya. Katakan padaku, sehebat apapun mata penggoda, apa gunanya? Mereka tak punya bukti nyata. Kamu hanya perlu bersikeras, tak pernah berniat jahat pada Nadia. Tak ada yang bisa berbuat apa-apa.
Soal kesempatan bertemu Arga, jangan buru-buru, tunggu saja. Akan segera ada kesempatan tepat. Aku tunggu. Kali ini, aku tak hanya akan dapatkan Arga, tapi juga singkirkan Nadia. Hah! Hahaha! Ini di mana? Kenapa aku pusing? Aduh, kepala aku sakit sekali. Apa aku kena sambaran petir? Bukankah ini kamarku di keluarga pertama? Kenapa aku di sini? Aku ingat pagi ini, pergi beli permen untuk Arga. Lalu di jalan pulang, ketemu Wina Wijaya. Aduh, aku tahu, Kak. Kakak yang paling baik hati. Segitunya senangnya. Tentu saja, lagi pula, kakak sebentar lagi kau akan mati. Apa? Apa? Pergi, keluar cari gedung. Lalu, lompat turun. Semua gara-gara Wina Wijaya. Dia berani pakai ilmu sesat suruh Nona lompat dari gedung. Apa aku benar-benar lompat? Berarti sekarang aku sudah mati jatuh? Tidak bisa. Ingat lagi. Lompat turun. Ke teras atap. Lompat turun. Nadia Wijaya. Nadia Wijaya, kau gila? Ada! Kenapa ingatan ini berantakan sekali? Semuanya tak jelas. Tak bisa mengingat dengan baik. Tampaknya jimat ini tak biasa. Bahkan aku pun bisa dikendalikan. Jimat sehebat ini, Wina Wijaya yang setengah matang itu pasti tak bisa membuatnya. Pasti ada orang lain di belakangnya. Dan latar belakangnya besar. Dalam ingatan tadi, sepertinya aku dengar suara Arga Pratama. Apa Arga Pratama yang menyelamatkanku? Tidak. Aku harus tanya Arga Pratama. Mungkin ada petunjuk. Tuan Muda Pratama ada? Aku mau tanya sesuatu. Tuan Muda Pratama? Arga Pratama? Kau ada atau tidak? Ada urusan penting. Sudah ku ketuk beberapa kali. Tak ada jawaban, aku masuk ya. Aku masuk! Aneh. Kemana Arga Pratama? Kau ngapain di sini? Wah, bentuk tubuh Arga Pratama sempurna sekali. Waktu itu pernah meraba otot dada. Ternyata tulang selangkanya juga bagus banget. Kalau bisa sentuh lagi. Kenapa sih pelit amat? Lihat-lihat aja nggak bakal berkurang. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Aku cuma mau nanya sesuatu. Tangannya ini, kok dibalut kain kasa? Tuan Muda Pratama, tanganmu kenapa terluka? Nggak apa-apa. Pura-pura aja kamu. Darahnya sampai nembus perbannya. Masih bilang luka kecil? Tuan Muda, tunggu aku. Kamu berkeliaran diam-diam di depan kamarku. Mau apa sebenarnya? Berkeliaran diam-diam apanya? Aku kan sudah ketok pintu. Cuma kamu nggak ada di dalam. Tuan Muda Pratama. Aku datang mau nanya soal kejadian loncat dari gedung. Aku ingat waktu itu sudah setengah kakiku naik ke teras atap. Kamulah yang memanggilku. Menarikku turun. Benar kan? Kamu yang selamatkan aku? Bukan. Nggak mungkin. Suaramu jelas-jelas itu. Kayaknya waktu pingsan, kepalamu terbentur sampai jadi berhalusinasi. Halusinasi atau bukan? Biar kulihat, ingatanmu langsung tahu. Nadia Wijaya. Diam, sebentar saja. Jadi berhalusinasi. Apakah ini khayalan? Biar kulihat ingatanmu maka akan ketahuan. Nadia Wijaya. Jangan bicara, sebentar saja. Hah. Kalau kamu sekarang memaksa menghentikan mantranya, ingatan ini hilang, aku tak bertanggung jawab.
Tuan Muda, kenapa? Tanganmu, kenapa berdarah? Tuan Muda, jimat ini terlalu aneh. Bisa melukai orang sendiri. Lompat turun. Lompat turun. Tuan Muda, lepaskanlah. Bising. Ah, Nona Wijaya. Arga Pratama ini sungguh keras kepala. Padahal jelas-jelas dia yang nekat menyelamatkanku. Lukanya parah sekali. Tapi dia malah masih bersikap keras di sini. Tak mau mengakui. kamu menatapku begini. Buat apa? Tanganmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jangan sok kuat. Kamu baru mandi, luka terkena air bisa radang. Aku akan obati lagi untukmu. Cepat selesai. Aku bisa membalut sendiri. Berikan tanganmu. Apa ini? Kamu ketawa apa? Ketawa lihat teknik membalutmu. Jelek sekali. Dibungkus kayak bungkusan rapat. Kamu, Tuan Muda Pratama. Aku tak ketawakan lagi. Lagi pula kau terluka parah karena menyelamatkanku. Seharusnya aku melakukan sesuatu untukmu. Aku akan membalut ulang untukmu. Teknik membalutku bagus. Cepat selesai. kamu sering membalut lukamu sendiri? Iya. Saat latihan, selalu kubalut sendiri. Nah, keluargamu? Tuan Muda lupa? Sudah kukatakan, dari kecil tak punya orang tua. Kalau begini, Arga Pratama, apa kau bodoh? Tanganmu ini kalau parah lagi, bisa cacat. banyak omong. Baiklah, aku banyak omong. Ku beritahu, obat ini pedih sekali. Tahan ya. Aku bukan anak kecil. Sakit sedikit gimana? Aduh. Aku bukan anak kecil. Sakit sedikit gimana? Aduh. Nadia Wijaya, apa kau sengaja? Bukannya Tuan Muda bilang, bukan anak kecil, sakit sedikit tak tahan? Benar kan, Tuan Muda? Yang lebih penting, aku menyelamatkan nyawamu. Seperti kata pepatah, diberi setetes air, Balas dengan menikah. jadi dia tak suka aku? Suka siapa? Selesai. Sudah rapi terbungkus. Ini bungkusannya apa? Pita kupu-kupu. Lucu kan? Jelek sekali. Kau ngerti apa? Pita ini jauh lebih bagus daripada bungkusanmu. Berdiri. Kenapa? Merasa bicaramu terlalu keras? Mau minta maaf padaku? Ini ditemukan Reno Saputra. Ini barangku. Dia yang ambil kembali. Sepertinya saat kau dikendalikan Wina Wijaya, berjalan ke teras atap tak sengaja terjatuh. Syukurlah, kukira kantong jimatku hilang. Di dalamnya ada pusaka berharganya. Terima kasih Tuan Muda Pratama. Bukan apa-apa. Ini untukmu. Untukku? Iya, betul. Ambillah, Apa ini? buka dan lihat. Permen buah? Iya, permen ini sedang hits. Aku pagi-pagi sudah antri beli. Tapi pulangnya, ketemu Wina Wijaya si pembawa sial-sialan itu. Kenapa belikan aku permen? Karena Arga ini bilang tak suka manis, tapi lahap juga makannya. Permen ini pasti belum dia coba. Katanya, kalau sudah diberi jadi sungkan, kalau sudah menerima jadi tak enak hati. Aku sekarang tinggal di keluarga Pratama, berbaik padanya tak ada ruginya. Aduh. Masa bilang aku beli ini, coba cari muka ke Arga supaya bisa betah. Numpang makan tidur di sini, terlalu pamrih, bisa bikin sakit hati. Karena aku ingin baik padamu. Dan kau baik padaku.
Coba cicipi Tuan Muda. Rasa strawberry ini lagi hits banget. Aku beli banyak. Maaf Tuan Muda, aku lupa. Astaga! Dia mau makan? Manis. Pantas saja wajah dingin ini. Jarang tersenyum. Begitu senyum, siapa yang tahan? Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Tuan Muda, aku tak menyangka kau mau makan. Kebersihanmu yang berlebihan sudah sembuh. Tergantung orangnya. Tergantung orang apa? Nggak apa-apa. Iya. Kau tak buka dan periksa. Coba lihat, apakah ada alat sakti yang hilang? Atau apakah Wina Wijaya sudah mengutak-atiknya? Iya juga. Aku periksa dulu. Ada apa? Ada barang yang hilang. Kenapa? Ada yang hilang. Hilang. Jimat mantra. Untuk menyegel siluman rubah hilang. Kalau gitu, aku suruh Reno Saputra cari sekarang. Tak usah dicari. Jimat mantranya sudah tak bisa ditemukan. Kenapa? Antara aku dan jimat mantra itu ada resonansi spiritual. Sekarang resonansinya terputus. Jimat mantranya pasti sudah hancur. Hancur? Kalau gitu, apa siluman rubahnya juga? Jimat mantra penyegel siluman rubah hancur. Siluman rubah akan jiwa hancur lenyap. Apa Wina Wijaya yang melakukannya? Dia punya kesempatan menyentuh kantong jimatmu. Dia juga punya motif untuk mengutak-atiknya. Betul banget. Siapa lagi kalau bukan Wina? Dia tuh emang dari sananya tak cocok sama aku. Selalu melawan, selalu menjebak. Kalau dia yang merusak jimatku, nggak heran. Aku langsung suruh orang tanya ke keluarga Wijaya. Jangan, otak bos aroganmu ini, kenapa jadi bego? Lucu banget. Kamu yang bodoh. Tuan Muda Pratama pikir dong, Wina Wijaya itu liciknya. Kalau ditanya langsung, dia malah senang. Kita tak punya bukti. Tentu dia takkan mengaku. Tapi, aku punya cara untuk tahu apakah ini ulahnya, asal dia bisa berdiri di hadapanku. Kubiarkan kekuatan spiritualku menguji, langsung ketahuan apakah dia pernah sentuh jimat mantra. Dan terkena aura siluman rubah. Tapi sekarang tak bisa ketemu, gagal mencelakaiku. Pasti sembunyi di keluarga Wijaya. Tak mau keluar mati-matian. Aku tak bisa temui dia. Ilmu ini pun tak bisa dipakai. Aku punya cara untuk mengeluarkan Wina Wijaya. Cepat cerita. Besok, kan ada pesta ulang tahun nenek. Aku suruh Reno Saputra kirim undangan ke keluarga Wijaya. Wina Wijaya sangat ingin dekat denganku. Kesempatan bagus ini, pasti takkan dia lewatkan. Boleh juga Tuan Pratama. Nanti saat Wina Wijaya datang pasti kubuat wujud aslinya terbongkar. Baik, semua ikut rencanamu. Ada apa? Biasa saja. Kutemukan. Setiap kali aku tersenyum, kau selalu menatapku seperti ini. Kenapa? Apakah senyumanku tidak cantik? Tuan Muda Pratama, saat kau cuci muka pagi ini, determine, kau tak bisa lihat dirimu sendiri? Apa maksudmu? Tentu aku bisa melihat. Tidak. Kau tidak bisa. Kenapa? Mungkinkah ada roh jahat? Karena dewa tak berwujud. Kau mau ngomong apa sih? Aku memujimu, para semubak dewa. Wajah setampan ini, senyumannya lebih manis dari gula. Mana mungkin jelek? Hah? Kau mau apa? Nah kan? Harusnya seperti ini. Lebih sering tersenyum barulah cantik. Sudahlah, jangan iseng. Baiklah, aku nggak usah bercanda lagi. Ngomong-ngomong, aku ada hal serius mau tanya. Katakan, Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuma mau tanya, nenekmu suka apa? dia sehari-hari suka merawat tanaman dan bunga. Kenapa tiba-tiba nanya ini? Nggak apa-apa. Besok kan ulang tahun nenek. Selama ini, dia baik banget sama aku. Aku harus beli hadiah bagus. Untuk ungkapkan rasa terima kasihku. Nggak usah, yang penting niatnya. Nggak perlu beli khusus. Nggak boleh begitu. Datang ke pesta ulang tahun dengan tangan kosong, kalau tersiar, nggak enak didengar. Aku kan murid langsung generasi ke-18 Mahadewa Wira Abadi. Nggak boleh kasih hadiah biasa-biasa saja. Jadi kamu mau beli apa? Aku suruh Reno, antar kamu keluar buat pilih. Nggak usah. Aku udah kepikiran. Apa? Rahasia dulu. Besok kamu akan tahu. Nenek pasti bakal suka. Baik. Kalau butuh apa-apa, panggil aku kapan saja. Tuan Muda Pratama, apa kamu nggak sadar? Ada satu hal yang sangat jelas. Apa? Kamu jadi banyak bicara. Posen. Aku serius. Waktu kita baru kenal, rata-rata kamu ngomong sama aku, nggak sampai 5 kata. Beneran? Tentu saja benar. Pertemuan pertama, kamu suruh aku minta maaf. Kamu bilang bosen. Terus aku bilang mau bantu atasi sialmu. Kamu bilang,
Omong kosong. Nah, lihat. Mana yang lebih dari 5 kata? Tuan Muda Pratama. Aku tak sengaja kok. Maafkanlah aku. Yang kecil ini, karena nabrak Anda. Si kecil malang ini. Kumohon. Bosan. Tapi untungnya, kau ketemu aku, murid langsung Mahadewa Wira Abadi. Cuma butuh sedikit uang. Aku bantu atasi malapetaka kamu. Jamin kau selamat. Pasti untung. Omong kosong. Terima kasih. Sama-sama. Dibayar berdasarkan etos kerja profesional. Ambil. Ingat sekarang Tuan Muda Pratama? Betul kan? Tidak bohong kan? Aku tidak ingat. Baik. Kalau Tuan Muda tak ingat, ya sudah. Kalau begitu, Tuan Muda istirahatlah. Aku tak ganggu dulu. Oh ya. Sampahmu ini, biar ku bersihkan sekalian. Tidak usah. Sebentar lagi, ada yang membereskannya. Ngapain repotin orang? Biarkan aku saja, cuma sekalian. Makasih ya, Tuan Muda. Cukup perhatian juga. Nona Wijaya, kenapa kau ada di sini? Kalau tidak di sini, di mana lagi? Jatuh dari langit? Kenapa kau heboh sekali? Kaget segitu. Tidak apa-apa. Cuma tak menyangka bisa ketemu kamu di depan kamar Tuan Muda. Sungguh mengejutkan. Mengejutkan. Mengejutkan apa? Ya ampun, kamar Tuan Muda. Bahkan makhluk betina pun dilarang mendekat. Nona Nadia malah keluar dari dalam. Sudah berapa lama dia di dalam? Apa yang dilakukan dengan Tuan Muda, Nona Nadia? Anda cari Tuan Muda. Ada urusan mendesak? Reno. Tuan Muda. Nona Nadia. Saya masuk dulu untuk melapor pada Tuan Muda, hati-hati di jalan. Tak apa, kalian sibuklah. Reno hari ini, kenapa aneh banget? Mau tanya apa, tanyalah. Bertele-tele? Aneh sekali. Tuan Muda. Hal yang bukan urusanmu, jangan banyak pikir. Ya, Tuan Muda. Hal yang kau selidiki, bagaimana? Sudah jelas, latar belakang Wina Wijaya sudah jelas. Wina Wijaya ini, waktu kecil di desa pernah berguru pada seorang penyihir tua. Penyihir tua ini, setiap hari mempelajari ilmu sesat. Tapi tidak beberapa tahun sudah meninggal. Kata para penduduk desa, Wina juga ikut dia. Belajar banyak, jalan sesat. Jadi menurut saya, kalau Wina punya jimat untuk mengendalikan Nona Nadia. Juga tak aneh. Dulu dia bilang, hampir menyesatkan Anda kan? Alasanku, tak terpengaruh jimat Wina. Karena Nadia memberiku jimat yang mematahkan mantranya. Itu membuktikan kemampuan Nadia. Jauh lebih kuat dari Wina. Tapi kalau kemampuan Wina tak sebanding Nadia, jimat pengendali Nadia pasti bukan buatannya. Betul. Tapi, guru Wina itu sudah mati lama. Di sekitarnya juga tak ada orang hebat. Dari mana datangnya jimat sekuat itu? Ini belum jelas, tapi pasti ada orang di baliknya. Reno, urusan ini tetap kau selidiki. Baik, Tuan Muda. Oh iya, siluman rubahnya mati. Apa? Siluman rubah. Bukannya disegel Nona Lin. Di jimat itu, kenapa bisa terjadi? Jimat penyegelnya dihancurkan orang. Siluman rubahnya juga jiwa hancur lenyap. Berarti tak bisa tanya. Siapa yang bawa siluman rubah ke keluarga Pratama? Sungguh keterlaluan. Begini, kita tak bisa selidiki. Siapa dalangnya? Tuan Muda Pratama, apakah Anda tahu siapa penghancur jimat itu? Aku dan Nadia menduga kemungkinan besar Wina yang melakukannya. Masuk akal. Saat itu saat Nona Lin kerasukan dan mau lompat, kantong jimat itu jatuh di dekat kaki Wina. Dialah yang paling mungkin menyentuh jimat itu. Mungkinkah Wina ini benar-benar merusak jimatnya? Lalu apakah dia juga yang membawa siluman rubah ke keluarga Pratama? Sangat mungkin. Jadi, perlu diuji. Diuji? Jimatnya sudah hancur. Bagaimana cara mengujinya? Aku tak bisa, tapi Nadia punya cara. Apa aku tidak salah lihat? Tuan Muda ternyata tersenyum? Bukankah Tuan Muda paling tidak suka tersenyum? Dan Tuan Muda juga memanggil Nona Lin dengan nama Nadia. Ini terlalu akrab. Besok adalah pesta ulang tahun nenek. Kamu segera pergi ke keluarga Wijaya untuk mengantarkan undangan. Pastikan Wina datang. Nanti, Nadia akan mencari kesempatan menguji. Apakah Wina adalah perusak jimat dan pembunuh siluman? Baik, Tuan Muda. Tunggu dulu. Tuan Muda, ada instruksi lain? Itu... Karena aku ingin berbuat baik padamu. Karena aku ingin berbuat baik padamu. Berbuat baik padaku? Tuan Muda mau bilang apa? Tidak juga. Hanya ingin bertanya,
Kalau seorang perempuan bilang padamu, dia ingin berbuat baik padamu, itu artinya apa? Tuan muda, menurutku berdasarkan pengalamanku bergosip, cewek ini pasti suka sama kamu. Maksudnya, Coba pikir, antara orang biasa, siapa yang mau baik tanpa alasan ke orang lain? Hanya orang yang dianggap penting, baru selalu memikirkan dia. Dia senang, kita pun senang. Kalau dia dalam bahaya, kita pasti lebih panik lagi. dia senang, aku pun senang. Puas dengan caraku menanganinya, Tuan Muda Pratama? Tuan Muda Pratama, katakanlah, Puas. Benarkah? Begitukah? Tentu saja benar. Kapan aku bohongi kamu? Tuan Muda Pratama, coba cicip lagi nougat susunya. Aduh, makan satu saja. Semakin dicicip semakin manis kan? Hebat Tuan Muda Pratama. Nanti kalau Wina datang, aku pasti buka topengnya. Baik, semua ikut kamu. Dia dalam bahaya. Aku akan panik. Aku pasti balas. Tamparan ini untuk Tuan Muda Pratama. Tuan Muda Pratama, lepaskan aku. Aku lagi bantu kamu balas dendam. Jangan sentuh dia. Hei, Wina. Wina, kamu baik-baik saja. Lompat turun ke teras atap. Lompat turun. Nadia Wijaya. Nadia Wijaya. Nadia Wijaya, kamu gila. Tuan Muda, Lompat turun, lompat turun. Tuan Muda, kamu gila? Mau apa? Mau robek jimat itu pakai tangan? Kamu gila? Kalau begini terus, tanganmu bisa rusak. Tuan Muda, kamu gila? Kalau begini terus, tanganmu bisa rusak. Tuan Muda, Sepertinya... Terus gimana? Terus artinya kamu suka dia ya? Coba pikir, hanya kalau suka seseorang, baru rela khawatir untuknya dan senang untuknya. Sebaliknya, kalau dia baik padamu, kau juga akan mengingatnya. Suka? Iya dong, kalau enggak, kenapa kamu bisa begitu peduli ucapannya dan keselamatannya? Oh ya, Tuan Muda, kamu bilang, orang yang baik padamu ini, apa dia memang sangat baik padamu? Aku nggak suka manisan. Arga Pratama. Hah? Ngapain? Tuan Muda Pratama, kan kamu pengen banget makannya. Enak nggak Tuan Muda Pratama? Sudahlah. Ngomongin ini, pasti kamu pikir otakku bermasalah. Tapi hidup sudah cukup pahit. Mamamu mana mungkin marah padamu? Dia pasti ingin kamu ingat rasa manis. Di masa depan saat susah, ingatlah rasa manis. Jadi, dia tinggalkan banyak permen. Benarkah? Begitu? Tentu saja benar. Kapan aku bohong padamu? Tuan Muda Pratama, coba cicipi lagi nougat susunya. Wah, makan satu. Rasanya makin manis kan? Buka lihat. Permen buah. Iya, permen buah ini lagi hits. Aku dari pagi, antri buat beli. Lumayan enak ya. Astaga, Tuan Muda beneran jatuh cinta nih. Biasanya siapa baik ke dia malah sebel. Cuma Nona Wijaya yang bisa buat dia beda. Tuan Muda, orang yang Tuan maksud. Apa Nona Wijaya? Reno, apa aku pernah bilang hal yang tak perlu ditanya? Jangan banyak tanya. Kayaknya kerjaan lu kurang banyak ya. Iya Tuan Muda, nggak nanya lagi. Reaksinya Tuan segitu besar. Pasti tebakanku benar. Selain Nona Wijaya, di sekitar Tuan ada perempuan lain mana? Yang bisa buat dia sedih gini? Reno, Ada apa Tuan Muda? Kenapa? sapu tanganku. Yang maksud Tuan? Sapu tangan peninggalan nenek untuk Tuan? Iya. Setelah ku pakai jelas ku taruh di situ. Aduh. Sapu tangan itu kan salah satu barang peninggalan nenek.
Tuan Muda selalu bawa. Sekarang hilang. Dia pasti panik banget. Tuan Muda, jangan buru-buru. Mungkin pelayan tak sengaja. Lihat kotor lalu dibawa cuci. Apa pernah kukatakan, sapu tangan itu siapapun dilarang menyentuhnya. Tuan Muda, tenang saja. Aku segera carikan. Pasti ketemu. Tunggu. Aku ikut. Tuan Muda, tunggu aku. Akhirnya ketemu tempat sampahnya. Tuan Muda, coba kita pikirkan. Cara lain ya. Tuan Muda, lepaskanlah. Bising sekali. Darahnya banyak sekali. Pasti sakit. Kenapa nekat selamatkan aku? Ada sapu tangan di sini. Bersulam nama Arga. Aku ambilkan yang baru untukmu. Sudahlah. Tak usah. Arga pertama sapu tangan ini. Sudah lama kau pakai? Sudah usang. Kenapa tak ganti yang baru? Jangan tanya yang tak perlu. Aku ingat. Ini sapu tangan Arga pertama. Dulu ku tanya dia, kenapa tak ganti yang baru? Dia malah marah. Sepertinya, dia sangat menghargainya. Lihat kain dan sulamannya. Sudah bertahun-tahun. Sulamannya masih halus. Jangan-jangan hadiah cinta dari orang yang disukainya? Wajah dingin seperti dia. Juga punya orang yang begitu berharga? Sudahlah, siapapun yang kasih. Pokoknya barang berharga dia. Karena tak sengaja kuambil. Dan ada noda darahnya. Aku baik hati kucuciin buatmu. Sebagai balas budi, kamu sudah selamatkan nyawaku. Wah, kok noda darah ini? Susah banget hilangnya. Siapa suruh kau sentuh punyaku, kok kamu? Waktu ambil perban, tak sengaja sapu tanganmu ikut terbawa. Kulihat ada darahnya, jadi ku bersihkan. Ada masalah, Tuan Muda pertama? Kamu kelihatan agak marah. Enggak apa-apa. Cuma tadi nyari kamu kemana-mana. Enggak ketemu aja. Tuan Muda pertama seluruh lantai 1 sudah kucari. Tapi sapu tangan itu belum ketemu. Nona Wijaya, kamu juga di sini? Aku lagi cuci sapu tangan nih. Kamu berani-beraninya cuci sapu tangan Tuan Muda. Sapu tangan ini pemberian Nyonya Besar. Reno, kamu keluar dulu. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, apa aku salah? Sapu tangan ini? Apa orang luar tak boleh sentuh? Enggak apa-apa. Kamu bukan orang luar. Enggak apa-apa. Kamu bukan orang luar. Bukan orang luar. Maksud dia apa ya? Apa seperti yang kupikirkan? Itu sapu tangan ini kulihat kamu. Selalu bawa di badan. Sudah lama dipakai enggan diganti. Siapa yang memberikannya? Ibu yang meninggalkannya untukku. Maaf ya. Aku seharusnya tak usah bahas ini. Kalau kau tak mau bicara, tak usah. Aku tak akan tanya lagi. Ibuku, saat aku masih kecil, telah meninggalkanku. Aku tak tahu kemana dia pergi. Bahkan, tak tahu apakah dia masih ada di dunia ini. Sapu tangan ini adalah salah satu kenangan yang dia tinggalkan untukku. Karena itu, aku sangat menjaganya. Dia mau dan bercerita ini padaku. Sudahlah. Jangan sedih lagi. Dimanapun ibumu berada, dia pasti memikirkanmu, mengingatmu. Sudahlah. Jangan sedih lagi. Dimanapun ibumu berada, dia pasti memikirkanmu, mengingatmu. Nadia Wijaya. Kenapa kau mau membantu mencuci sapu tanganku? Karena kau sangat peduli pada sapu tangan ini. Kalau begitu,
Waktu itu, apa maksudmu ingin berbuat baik padaku? Apa maksudmu? Ya maksudnya seperti itu. Aku ingin berbuat baik padamu. Ada masalah, Tuan Muda Pratama? Ada yang aneh? Kalau begitu, aku tanya dua hal. Baik, aku pasti. Apa yang kutahu akan kukatakan, tanpa menyisakan apapun. Saat aku senang, kau juga ikut senang? Tentu saja. Saat kau senang, aku lihat juga ikut senang. Tentu saja. Saat kau senang, aku lihat kau juga ikut senang. Kenapa tiba-tiba tanya ini? Kalau begitu, apakah kau khawatir akan keselamatanku? Tentu saja. Kau majikanku. Melindungimu adalah tugas dan kewajibanku. Aku pasti menjalankannya dengan baik. Jadi kau khawatir padaku? Hanya karena aku majikanmu? Lepaskanlah. Pavel, Aneh. Awalnya kan memang hubungan transaksi. Tapi kenapa saat dia tanya begitu? Aku tak bisa bilang. Cuma majikan? Aku tak bisa bilang. Cuma majikan. Waktu dia menyelamatkanku, dia begitu berjuang mati-matian. Itu tak sepenuhnya karena aku majikannya kan? Kau orang baik. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa. Kita bisa dibilang teman kan? teman? Iya. Kita teman baik, Ya, hanya teman baik. tentu saja. Kalau bukan, apalagi hubungan kita? Hari ini kau kok aneh. Nadia Wijaya. Kau ingat pernah bilang, utang nyawa harus dibalas bagaimana? Utang nyawa. Yang terpenting, aku menyelamatkan nyawa Arga. Ada utang nyawa. Seperti kata pepatah, utang nyawa harus Dibalas dengan menikah. utang nyawa harus. Dibalas dengan menikah. Nah, betul. Jadi, dia pasti suka padaku. Benar kan, Arga? Benar. Utang nyawa. Utang nyawa harus dibalas dengan menikah. Nadia Wijaya, kau yang bilang sendiri. Aku suka padamu. Hah? Kau Arga Pratama. Arga jadi malu? Wajah dingin ini ternyata bisa malu juga. Arga bilang suka padaku. Jangan-jangan cuma sesaat. Nadia, kamu payah sekali. Baru saja diulurkan tangan, langsung kau dekati. Lelaki tampan memang menyesatkan. Sudahlah. Ngapain dipikirkan? Cuci sapu tangan ini dulu. Kembalikan ke si wajah dingin yang pemalu. Kak. Ngapain terus lihat ponsel? Kak. Ngapain terus lihat ponsel? Bukan apa-apa. Tuan muda begini. Mungkin sedang menunggu kabar Nona Nadia. Reno, Tuan muda. Nadia Wijaya, kok belum datang? Nona Nadia dia. Kak. Hari ini ulang tahun nenek. Kamu panggil Nadia sih, pembawa sial? 5 pertama. Satu kata lagi, keluar kau. Nadia si pembawa sial ini. Kakakku kok bela dia? Maaf. Buat kalian lama menunggu, Astaga. Nona Nadia berdandan sungguh memesona.
Hei. Halo, Tuan Muda Pratama. Terpana ya? Kenal aku lagi? Oh. Tidak. Hei. Halo, Tuan Muda Pratama. Terpana ya? Kenal aku lagi? Oh. Tidak. Aku cantik tidak? Cantik. Si pembawa sial, berdandan secantik apapun. Tetap saja pembawa sial. Bima Pratama. Tuan Muda Pratama. Saya datang memberi selamat ulang tahun pada Nyonya Tua. Adikku sayang. Kenapa baru datang? Macet di jalan. Ini, kakak sudah betah tinggal di keluarga pertama? Saya di sini baik-baik saja. Jauh lebih aman daripada di depan orang tertentu. Tidak akan disuruh lompat dari gedung tanpa sebab. Nyonya Tua Pratama mana? Saya sengaja memilihkan hadiah untuknya. Ingin menyerahkan langsung. Iya, Kak. Nenek mana? Dari pagi kok saya tak lihat. Saya sudah antar nenek ke villa keluarga Pratama. Apa? Kak, hari ini ulang tahun nenek. Kok kakak antar nenek ke villa? Betul. Tuan Muda Pratama. Apa maksudmu ini? Adikku sayang, tentu saja untuk memancingmu datang ke sini. Bagus, mari kita hitung semua utang ini. Kalau bukan karena perjamuan ulang tahun nenek, mungkin kau sama sekali tak berani keluar dari keluarga Wijaya. Bukan begitu? Kalian, hutang apa yang mau kalian tagih dariku? Aku tak pernah berbuat salah pada kalian. Wina Wijaya. Jimat yang kugunakan untuk menyegel siluman rubah. Kau yang rusakkan, kan? Wina Wijaya. Jimat mantranya untuk menyegel siluman rubah, kau yang hancurkan, kan? Dia tahu dari mana? Soal jimat mantra yang dirusak? Mungkinkah dia sudah tahu? Bukan aku. Aku sama sekali tak tahu soal jimat mantra itu. Kau tak boleh menuduh sembarangan. Tuduhan sembarangan? Coba kita uji. Ini kupu-kupu roh. Sumbernya sama dengan jimat mantranya. Siapapun yang menyentuh atau merusak jimat itu akan meninggalkan jejak mantra. Kupu-kupu roh ini akan terbang sendiri ke orang itu. Pergilah. Astaga! Kenapa kupu-kupu rohnya terbang ke Tuan Muda kedua? Kak, jangan percaya dia. Kupu-kupu roh ini aneh. Bukan aku. Sampai sekarang masih mau mengelak? Sejak kau sebut kutukan pembakar hati dan mengaku bahwa jiwa akan hancur lenyap, aku sudah curiga padamu. Lalu kau berulang kali buru-buru mau bunuh siluman rubah. Bukannya takut dia akan mengungkap dalangnya? Hahaha. Iya, aku. Siluman rubah itu, aku yang bawa ke keluarga Pratama. Kutukan pembakar hati. Aku yang pasang jimat mantra segelnya. Juga aku yang bakar. Tuan Muda kedua, apa yang terjadi? Dia bukan Bima Pratama sekarang. Kemarilah pedang. Pedang datang. Tuan Muda kedua kalian sudah dirasuki roh jahat. Itu lalu siapa dia sebenarnya? Akulah sistem kitab takdir. Penguasa dunia ini. Sini berbahaya. Mundurlah sedikit. Aku ingin bertarung bahu-membahu denganmu. Katakan, kenapa kau memanfaatkan adikku? Oh. Memanfaatkan? Akulah pembuat aturan dunia ini. Takdir semua orang di sini harusnya kukendalikan. Wina Wijaya seharusnya jadi pesona pujaan semua orang. Arga Pratama seharusnya cuma pelengkapnya. Dan kau, Nadia Wijaya. Kau cuma tokoh perempuan figuran korban. Harusnya nurut saja, jadi batu loncatan untuk Wina. Berani-beraninya kau hancurkan alur ceritaku. Karena aku nggak mau jadi figuran. Karena aku nggak mau jadi korban.
Karena aku nggak mau jadi figuran. Karena aku nggak mau jadi korban. Kau baik-baik saja? Bagaimana kondisimu? Aku baik-baik saja. Kenapa? Mantraku terhadapnya nggak mempan. Karena kau bukan dari dunia ini. Aturanku tak berlaku untuk mantramu. Begitu pula, mantramu tak bisa mengalahkanku. Nadia Wijaya, ini sudah takdirmu. Hari ini akan kulenyapkan faktor tak terduga sepertimu. Matilah! Kau bilang, dia bukan dari sini, jadi tak bisa mengalahkanmu. Tapi, aku asalnya dari sini. Sudah kukatakan, akan bertarung bahu-membahu denganmu. Baik. Kalau begitu, mulai sekarang, kita selalu bersama.